berlutut dan minta maaf. Keluarkan 5 juta yuan lagi sebagai ganti rugi. Kalau tidak, aku janji akan membuat kematianmu jelek. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak punya hak untuk memeras orang sesuka hati. Merusak barang sendiri adalah kesalahanmu sendiri. Mengapa aku harus minta maaf? Orang miskin sepertimu hanya bisa berbicara keras. Sayang sekali, aku punya banyak uang. Tidak seperti kamu. Apakah kamu percaya padaku? Ketika aku mengatakan bahwa dengan hanya satu kata, bisakah aku menendangmu keluar dan meninggalkanmu di tengah-tengah antah berantah? Kartu ini jelas kartu. Ibu sudah memeriksa. Kelompok farmasi sudah mapan. Tunggu ibu kembali. Aku akan menyerahkan kelompok ini padamu dan Xiaoxi. Benar-benar. Sangat baik. Terima kasih ibu. Tapi, jangan berpikir bahwa di antara milikmu. Aku tidak tahu. Aku memperingatkanmu. Cepat dan putuskan hubungan dengan wanita di luar itu dengan bersih. Kalau tidak, aku memberikan semua sahamku kepada Xiaoqi. Tidak ingin satu sen pun. Jangan khawatir ibu. Saya berjanji untuk mendengarkanmu. Bagaimanapun ibuku semakin tua. Tunggu sampai saya mendapatkan saham. Ceraikan saja Xiangxi. Menikahi San lagi. Dia juga tidak bisa mengendalikan saya. 10 tahun yang lalu, pertama kali, aku datang ke sini untuk survei. Aku naik bus ini. Sekarang siap untuk mundur di belakang layar. Tinggalkan mobil khusus dan naik kembali. Ini bisa dianggap sebagai awal dan akhir. Nenek, cepat cari tempat duduk. Jangan tunda keberangkatan. Baik. Apa jenis mengemudi itu? Gadis, aku akan membantumu mengambil barang ini. Letakkan di rak atas. Lepaskan tangan kotormu. Ini milikku. Siapa yang membuatmu bergerak? Gadis ini satu-satunya tempat yang tersisa. Aku hanya ingin menyimpannya dan duduk. Tidak ada arti lain. Begitu satu pergi yang lain datang. Orang-orang begitu miskin dan punya banyak hal untuk dilakukan. Tidak bisakah kamu berdiri tanpa duduk? Ini adalah ginseng yang aku beli. Untuk calon ibu mertuaku, jika itu kotor. Bisakah kamu membayarnya? Kamu gadis. Berpakaian sangat baik. Mengapa kamu berbicara begitu keras? Ini adalah bus jarak jauh. Betapa berbahayanya berdiri. Bagaimana jika aku jatuh? Hanya wanita tua miskin sepertimu. Bahkan jika kamu jatuh mati, kamu pantas mendapatkannya. Ibu mertuaku adalah wanita kaya. Jika hadiah itu rusak, membuatnya marah. Bahkan 10 nyawamu tidak cukup untuk menggantinya. Jika kamu takut jatuh, kamu bisa memegangnya di tubuhmu. Mengambil tempat orang lain. Bukankah ini tidak masuk akal? Selain itu, tidak ada perbedaan antara kehidupan manusia tinggi dan rendah. Kamu bilang begitu. Apakah itu terlalu berlebihan? Kamu seorang petani. Berani mengajariku pelajaran. Aku sarankan kamu segera keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan meminta suamiku untuk mengurusmu. Untuk mengendalikan kualitas bahan obat, aku berendam di ladang setiap hari. Untuk kembali dengan cepat, aku tidak mengganti pakaian. Wo Group menghormati pekerja. Aku ingin melihat siapa yang berani berada di wilayah Wo Group. Diskriminasi terang-terangan. Bagaimana? Takut. Jika kamu takut segera keluar dari sini. Jangan jati pemandangan buruk di sini. Aku tidak punya alasan untuk takut. Tidak ada kewajiban untuk minggir. Itu kamu mendiskriminasi petani dengan mulut terbuka dan diam. Aku ingin melihatnya. Keluarga kaya mana yang ingin menantu perempuan sepertimu? Itu dia. Itu saja. Di mana orang seperti itu bisa ada? Di mana orang seperti itu bisa ada? Begitu tidak tahu malu. Wanita tua berani-beraninya kamu mengutukku. Aku hanya menyatakan fakta. Bajingan itu. Aku pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Ginsengku. Bajingan itu. Apakah kamu menyadari betapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan? Jaga mulutmu tetap bersih. Kamu menjatuhkan barang-barang sendiri. Apa hubungannya dengan aku? Kamu bajingan. Jika kamu tidak bersaing denganku untuk mendapatkan kursi, bagaimana aku bisa memecahkan ginseng? Bagaimanapun kamu harus mengganti rugi hari ini. Kalau tidak, jangan berpikir untuk turun dari mobil. Aku akan duduk bersamamu. Aku membeli tiket. Kursi ini milikku. Jelas bahwa kamu menduduki kursi secara ilegal. Selain itu, kamu sendiri yang merusak barang ini. Tidak mungkin aku mengganti rugi. Tidak mungkin untuk mengganti rugi. Sepertinya kamu belum tahu siapa yang kamu sakiti. Aku sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Keluarkan 5 juta yuan lagi sebagai ganti rugi. Kalau tidak, aku janji akan membuat kematianmu jelek. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak punya hak untuk memeras orang sesuka hati. Merusak barang sendiri adalah kesalahanmu sendiri. Mengapa aku harus minta maaf? Orang miskin sepertimu hanya bisa berbicara keras. Sayang sekali, aku punya banyak uang. Tidak seperti kamu.
Apakah kamu percaya padaku? Ketika aku mengatakan bahwa dengan hanya satu kata, bisakah aku menendangmu keluar dan meninggalkanmu di tengah-tengah antah berantah? Kartu ini jelas kartu hitam. Aku berikan kepada Xiaoxi. Ini mewakili Wogrok, otoritas tertinggi. Bagaimana bisa ada di tangan wanita ini? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu memiliki kartu hitam Wogrok? Apa kamu takut sekarang? Lalu berlututlah dan sujud padaku segera. Mungkin saat itu aku akan mengampunimu. Kalau tidak begitu suamiku tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Suamimu? Apakah dia wanita? Wuci sedang melihat di samping. Biarkan aku memberitahumu. Suamiku adalah... Keributan apa ini? The film was translated and narrated by M Media. Bisakah kalian semua berhenti berdebat? Jika kalian terus berdebat, tidak ada dari kita yang akan berangkat. Sopir. Dia merusak barang-barangnya sendiri. Dan sedang memeras aku. Aku minta kamu melakukan tugasmu. Dan menghentikannya. Apakah yang dia katakan? Benar. Omong kosong. Jelas wanita tua ini yang merusak barang-barangku. Dan menolak untuk menggantinya. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik tentang apa yang harus dilakukan. Jika kamu memuaskanku. Uang di sini. Saya bisa memberikan sebagian kecil dari itu. Ini adalah kartu hitam grup Wu. Bahkan pecahannya bernilai ratusan ribu. Saya katakan, nenek tua itu benar-benar keterlaluan. Jika Anda merusak sesuatu, bayar saja. Mengapa mempersulit keadaan? Saya sarankan Anda segera membayar. Jika tidak, segera turun dari bus. Tidak, saya melihat semuanya tadi. Dia jelas menjatuhkan barang itu sendiri. Namun dia menyalahkan wanita ini. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda main fisik? Kamu suka mengambil risiko untuk orang lain, bukan? Lalu aku akan mengajarkanmu pelajaran yang baik. Apakah kamu baik-baik saja, nona muda? Biarkan aku memberitahu kalian semua. Saya adalah istri CEO Grup Wu. Siapapun yang berani membelahnya, sengaja menentang Grup Wu. Dia istri CEO Wu. Kalau begitu nenek tua ini dalam masalah besar. Benar. Grup Wu adalah keluarga terkaya di kota Hai. Memiliki kekuasaan besar. Siapapun yang menyinggung mereka, pasti akan menderita akibatnya. Jadi, Anda adalah istri CEO Wu. Tidak heran Anda begitu muda dan cantik. Apakah Anda mendengar itu? Sebaiknya Anda segera membayar. Dan berhenti menunda perjalanan semua orang. Apakah kamu mengatakan Wuci adalah suamimu? Benar sekali. Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut, bayar cepat. Berhenti membuang waktu. Apakah anak itu benar-benar berani? Masih terlibat dengan wanita jahat? Tidak mungkin. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Tapi aku sudah bertemu Xiangxi, istri si Wu. Dan kamu pasti bukan dia. Maksudmu wanita itu? Dia bahkan tidak pantas dibandingkan dengan saya. Wu Kai sudah berjanji padaku bahwa dia akan menceraikannya segera. Saat itu aku akan menjadi nyonya muda yang sah dari keluarga Wu. Wanita itu tidak lain hanyalah anjing keluarga Wu. Secara alami dia harus keluar dari rumah Wu. Tapi aku dengar Nona Xiang lulus dari universitas bergengsi. Dia hanya demi Grup Wu baru mundur. Setia selama belasan tahun. Dia tidak mungkin memperlakukannya seperti ini. Apakah itu mungkin atau tidak? Bukan untuk wanita seperti kamu yang memutuskan. Cinta sejati Wuka adalah aku. Bahkan jika Shengxi merendahkan diri di depan Wuka selama lebih dari 1 dekade lalu, apa? Itu tidak lain hanyalah keinginan sepihaknya. Itu saja. Apakah kamu begitu yakin? Kamu pasti akan menikah ke keluarga Wu. Tentu saja. Kalau tidak, Wukai tidak akan memberikanku ini. Ini adalah cincin berlian khusus Ketua Wu buat untuk menantu perempuannya. Bagaimana mungkin ada padamu? Kamu memiliki penglihatan yang cukup baik. Wanita tua ini benar-benar sesuatu. Untuk cincin berlian ini, dia benar-benar menghabiskan 200 juta penuh. Tapi pada akhirnya bukankah itu tetap berakhir di tanganku? Wuci benar-benar memberikan ini padamu. Aku sudah bilang padamu. Cinta sejati Wukai hanya aku. Sekarang kamu harus percaya padaku. Aku sarankan kamu lebih baik berlutut dan memberi hormat padaku 3 kali. Dan kemudian membayarku 5 juta, tanpa 1 sen pun kurang. Kalau tidak, dengan 1 panggilan telepon saja, aku bisa memanggil Wukai ke sini. Biarkan dia mengajarimu pelajaran sendiri. Baiklah, kamu lebih dari dipersilakan untuk memanggilnya ke sini. Aku ingin melihat, jika dia benar-benar berani menyentuhku. Kenapa dia tidak berani? Orang rendahan sepertimu. Bahkan jika grupmu kami ingin menghancurkanmu, itu akan semudah menghancurkan seekor semut. Baiklah. Aku benar-benar menantikannya. Tunggu saja. Halo sayang, ada seorang wanita tua di bus ini. Tidak hanya dia mencuri tempat dudukku, tapi dia juga merusak ginseng yang kubeli untuk ibu.
Katakan padaku. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Apa? Berani sekali. Untuk benar-benar merusak hadiah yang dimaksudkan untuk ibu. Jangan khawatir. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Benar-benar suara Wuci. Sensan, serahkan telepon padanya. Saya akan berbicara dengannya sendiri. Atas nama CL. Grup Wu saya memerintahkanmu untuk segera meminta maaf padanya. Jika tidak, Grup Wu pasti akan menyelidiki ini sampai akhir. Wuci, sebelum kamu berbicara, kamu sebaiknya mendengarkan baik-baik siapa aku. Ibu, Sensan, di mana kamu? Mengapa terdengar seperti saya mendengar suara ibu? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ibu ada di sini? Hanya ada wanita biasa di sini. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan ibu? Pada jam ini, ibu seharusnya sudah mengambil mobil pribadinya kembali. Bagaimana bisa dibus? Saya pasti salah dengar. Sayang, wanita ini merusak hadiah. Tidak hanya dia tidak membayar, tapi dia juga membuat keributan di bus sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Kamu harus datang sekarang dan mengajarinya pelajaran. Ini benar-benar keterlaluan. Beritahu saya nomor busnya. Saya akan segera ke sana. Oke, aku akan mengirimkannya padamu segera. Aku tidak menyangka Wuci benar-benar berani mengkhianati Xiaoxi dan bahkan menggunakan cincin yang aku beli untuk menyenangkan wanita jahat. Menurutku, saham Wogrok tidak perlu diberikan padanya lagi. Suamiku datang untuk mengurusmu sekarang. Ketika saat itu tiba. Bahkan jika kamu memohon padaku dengan berlutut, aku mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, aku cukup penasaran untuk melihat setelah Wuci tiba. Siapa sebenarnya yang berlutut di tanah dan memohon? Wanita tua, The film kamu was benar-benar tidak akan translated menangis and sampai melihat peti narrated by mati. M Media. Masih bertindak keras sekarang. Aku sarankan kamu berpikir dengan hati-hati tentang menyinggung istri CEO. Bagaimana ini akan berakhir? Istri CL, tenang saja. Selama aku tidak setuju, Wuci tidak akan pernah menikahimu seumur hidup ini. Apa maksudmu? Maksudku sangat jelas. Kamu tidak akan pernah menjadi Nyonya Muda Wogrok. Kamu jalang. Siapa kamu pikir kamu? Berani mengutukku. Biarkan aku memberitahumu. Aku adalah ketua Wogrok. Wu, Hui, Lan. Ketua. Apakah itu nyata? Itu benar-benar dia. Kamu nenek tua. Bahkan jika kamu takut, kamu tidak seharusnya membuat kebohongan. Ketua Wu pasti akan berpakaian dengan merek desainer dan membawa dirinya dengan anggun. Bagaimana mungkin sesuatu yang lusuh sepertimu bisa dibandingkan? Kamu tidak percaya padaku. Lalu, aku akan menelpon Wuci sekarang. Dan biarkan dia memberitahumu sendiri. Wuci, mengapa kita belum sampai? Kendarai lebih cepat. Ya CEU. Ibu, Hei, kembalikan padaku. Berpura-pura menelpon, hanya untuk menakut-nakutiku. Aku sarankan kamu, segera menyerah pada ide itu. Mencoba merebutnya kembali. Tidak mungkin. Ponselku. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu akan menipu orang. Orang sepertimu. Berani menyamar sebagai ketua Wu. Kamu harus melihat cermin dulu. Dan lihat seperti apa dirimu. Bodoh dan jelek. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari Xiaoxi. Aku benar-benar penasaran. Apa sebenarnya yang Wuci? Lihat dalam dirimu. Kamu jalang. Apakah kamu gila? Kamu berani memukulku. Aku pikir kamu punya keinginan untuk mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengajarimu pelajaran tentu saja. orang ini. Mengapa dia terlihat seperti ibu saya? Ibu, Apa semua keributan ini? itu aneh. Mengapa tidak ada orang di sini? Apakah ini bus nomor 66? Ini adalah bus nomor 88. Kamu salah, bus. Bus nomor 66 ada di sana. Berhenti. Jika kamu terus memukulnya seperti ini, kamu akan membunuhnya. Kamu orang tua bodoh. Apa urusanmu? Pergi. Jika kamu terus ikut campur, aku juga akan memukulmu sampai mati.
Tunggu. Apa? Apakah kamu juga ingin menentangku? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi, bagaimanapun kita sedang berada di dalam kendaraan. Jika seseorang meninggal di sini, saya khawatir itu bisa memengaruhi reputasi Anda. Benar. Lalu apa yang kamu sarankan kita lakukan? Menurut pendapat saya, jika Anda benar-benar tidak tahan melihatnya, atau turunkan saja dia dari bus. Jauh di mata, jauh di hati. Ini di tengah-tengah antah berantah. Dan telepon wanita tua ini rusak. Menendangnya keluar akan sangat memuaskan. Baiklah, Apakah Anda mendengar itu? Istri CEO sudah berbicara. Mengapa Anda tidak pergi dan turun dari bus? kalian semua. Menindas orang lain seperti ini. Apakah kalian tidak takut ditangkap? Coba saja dan lihat apakah ada yang berani menangkapku. Jangan khawatir, Bu. Saya akan turun bersama Anda. Jangan khawatir. Kamu akan segera menyesalinya. Aku sebenarnya cukup penasaran. Orang hina miskin sepertimu. Untuk membuatku menyesal ini. Kamu adalah gadis yang baik. Aku akan mengingatmu. Tidak apa-apa, Bibi. Segera hubungi keluarga Anda untuk memberitahu bahwa Anda aman. Jangan membuat mereka khawatir. Keluarga. Apakah ini kantor pusatmu, Bro? Sekarang segera. Kirim seseorang untuk menjemputku. Aku akan menemui menantu perempuanku. Sensan. Wukai. Akhirnya kamu di sini. Di mana orang yang mengganggumu? Di mana dia? Saya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Aku sudah menendangnya keluar dari mobil. Hanya untuk mengajarinya pelajaran. Wukai. Aku tidak terlalu jauh kan? Tentu saja tidak berlebihan. Dia berani mengganggumu seperti itu. Kamu hanya menendangnya dari mobil. Itu sudah membiarkannya pergi dengan mudah. Jika saya tahu siapa dia, saya pasti akan memberinya pelajaran keras. Jika saya mengambil kesempatan ini untuk menjilat CEO dan istrinya, kesempatan untuk promosi dan kenaikan gaji ini akan menjadi milik saya. Ya, nenek tua itu tidak hanya menindas istri CEO, tetapi bahkan berani menyamar sebagai ketua WU. Untungnya istri The CEO film was cerdik translated dan tidak tertipu. and narrated Apa? by M. Dia berani menyamar sebagai ibu saya. Ibu saya sudah mengambil mobil pribadinya ke perusahaan. Bagaimana mungkin dia berada di bus? Wukai, kamu seharusnya masih menelpon untuk mengonfirmasi. Bagaimana jika orang itu benar-benar ketua? Jadi aku bisa meminta maaf padanya. San-san, kamu masih terlalu baik. Saya akan menelepon sopir sekarang. Halo. Apakah ini sopir mobil pribadi? Apakah ibu saya sudah tiba di perusahaan? CEO, ketua berkata hari ini ingin merasakan kehidupan nyata. Dia harus pergi ke perusahaan dengan bus. Jadi dia menyuruh kami kembali dulu. Apakah dia tidak memberitahu? Apa? Apakah wanita tadi benar-benar ketua WU? Tidak benar. Berdasarkan waktu, ibu saya seharusnya sudah tiba di perusahaan sekarang. Mengapa dia belum mengirim satu pesan pun kepada saya? Sebaiknya saya segera menelponnya. Saya minta maaf. Minta maaf. Panggilan tidak dapat tersambung. Apakah sesuatu terjadi pada ibu saya? Ketua, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Mungkin dia hanya tidak mendengar telepon berdering. Jangan khawatir. Zhengxi. Zhengxi. Menelepon saya pada saat seperti ini. Ada apa? Wuci, ini ibu. Ibu sudah bertemu Xiao Qi. Sampaikan berita untuk mempersiapkan jamuan dalam 3 hari. Undang semua keluarga terkemuka untuk hadir. Aku ingin mengumumkan hal penting. Ibu pasti berencana untuk secara publik mentransfer sahamnya. Kali ini grup Wu akan sepenuhnya menjadi milik saya. Baiklah, saya mengerti ibu. Xiao Qi. Ibu, perjamuan akan segera dimulai. Zhengxi istri Wuci. Ayo cepat pergi. Baiklah, kamu pergi dulu. Ibu masih punya beberapa hal untuk ditangani. Jangan khawatir.
Ibu pasti tidak akan membiarkan kamu dan anak itu menderita sedikit pun. Ayo. Jangan. Berhenti bercanda. Ayo pergi. Jangan. Jangan membuat masalah. Shen-san, Xiangxi akan segera tiba. Kenapa kamu takut padanya? Apakah kamu Film was melupakanku hanya karena translated kamu memilikinya? and narrated by M Media. Atau apakah kamu tidak lagi memiliki perasaan untukku? Jika bukan Xiao Wu, Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Begitu cepat, Anda akan segera mengambil alih grup Wu secara resmi. Ya tolong jaga kami di masa depan. Dan jaga baik-baik saudara-saudara. Nyonya muda telah tiba. Kamu sebaiknya menjelaskan ini dengan jelas padaku. Defisit 30 juta ini. Apa yang terjadi dengannya? Ketua, Cleaning Direktur Keuangan. aku. Kamu tidak mau bicarakan. Pak Wang, kamu bicara. Ya, Paman Wang pelayan Muji. 6 bulan setelah ketua menyerahkan perusahaan kepada kami. Pemasok bahan baku asli perusahaan diganti tanpa izin. Dan formasi pemasok baru jauh lebih rendah kualitasnya daripada sebelumnya. Selain itu akun menunjukkan beberapa transfer yang tidak teridentifikasi. Setelah penyelidikan, perwakilan hukum dari pemasok baru memang adalah Nona Xiaoshan, ketua. Sejak Nona Xiaoshan masuk ke perusahaan, bahkan wewenang saya telah berkurang secara signifikan. Aku tidak menyangka. Wuci tidak hanya bodoh dalam hubungannya, tetapi juga begitu bingung dalam karirnya. Perusahaan yang aku bangun dengan susah payah, bukan untuk dia gunakan untuk menyenangkan wanita. Pak Wang, ambil laporan keuangan ini dan buat beberapa salinannya. Aku ingin membawanya ke olah perjamuan dan memilikinya. Jelaskan ini padaku secara langsung. Ya ketua. Xiaoshan, awalnya aku berpikir kamu hanya tidak tahu malu. Tapi kamu benar-benar berani menjulurkan tanganmu ke dalam grup Wu. Aku akan pasti membuatmu membayar harganya. Xiaoxi, kamu akhirnya di sini. Ini adalah sekretaris saya, Xiaoshan. Xiaoshan datang. Apakah kalian saling kenal? Sepertinya ini adalah wanita yang diselingkuhi Wukai. Sudahlah, biarkan mereka sombong untuk sementara waktu. Begitu ibu tiba, mereka akan mendapat giliran untuk menangis. Jadi Anda adalah Xiaoshan. Saya sering mendengar Wukai menyebutkan Anda sebelumnya dan selalu The memujimu film was habis-habisan. translated Aku and juga mendengar narrated Xiao by menyebutmu M Nyonya. Media. Dia bilang bahwa Nyonya lembut dan murah hati. Aku sudah lama mengagumimu. Xiao, setelah kamu mewarisi semua saham, kamu harus berterima kasih kepada Nyonya dengan baik. Jangan membuat masalah. Xiaoxi, jangan salah paham. Shen-san, dia hanya terbiasa bersikap santai. Tidak apa-apa. Saya tidak memiliki kesalahpahaman apapun. Mengapa rasanya seperti Hari ini, dia benar-benar berbeda. Apakah saya membuat kesalahan di suatu tempat yang membuatnya mengetahui sesuatu? Halo. Apa? Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Istri, ada keadaan darurat mendadak di perusahaan. Aku harus segera menanganinya. Ketika ibu tiba nanti, tolong jaga dia baik-baik untukku. Shen-san, jangan buat Nyonya marah.
Apakah apa yang aku minta sudah dipersiapkan? Tenanglah Nyonya. Mereka semua ada di dalam. Bagus. Masuklah bersamaku. Hari ini, aku akan bertemu dengan baik dengan wanita yang tidak punya batasan ini. Xiao Shan. Aku benar-benar penasaran untuk melihat ketika kamu menyadari identitas asliku. Wajah seperti apa yang akan kamu buat? Jangan merayakan terlalu dini. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu menikahi Xiao, kamu bisa duduk dengan aman di posisi istri Xiao? Sayang sekali. Yang dia cintai adalah aku. Wanita membosankan sepertimu akan ditinggalkan cepat atau lambat. Selama Wu Kai dan saya tidak bercerai, aku tetap istri yang sah dari Wu Kai, sedangkan kamu hanya akan menjadi tikus got yang memalukan. Apel, Kamu berani menghina aku. Tapi jangan khawatir. Setelah Wu Kai mewarisi semua saham grup Wu, dia secara alami akan membuatmu pergi tanpa apa-apa. Aku di sisi lain sangat penasaran untuk melihat berapa lama lagi kamu bisa tetap begitu sombong. Begitukah? Ketua Wu bijaksana dan berpandangan jernih. Tidak seperti Wu Kai yang cukup buta untuk menyukai wanita kelas rendah seperti Anda. Selama ketua tidak setuju, Anda tidak akan Film pernah was bisa menginjakkan kaki translated and ke dalam rumah narrated by keluarga Wu. M Media. Kamu Ketua Wu telah tiba. Selamat datang ketua. Aku adalah sekretaris Xiao. Aku sudah lama mengagumimu. Aku dengar bahwa kamu juga akan menghadiri perjamuan ini. Jadi aku secara khusus menyiapkan hadiah salam untukmu. Aku harap kamu tidak meremehkannya. Aku minta maaf ketua. Apakah hadiah ini tidak sesuai dengan seleramu? Jika demikian, aku akan menyiapkan yang lain. Tidak perlu. Aku tidak keberatan dengan hadiahnya. Aku hanya tidak suka orang yang memberikannya. Sampai di mana persiapannya? Xiao Shan, lihat baik-baik. Apa ini? Xiao Shan, aku tidak percaya kamu sudah melihat dokumen ini. Masih bisa berdalih apa lagi? Ini hanya dokumen bukan? Masih mau menakut-nakutiku? Bukankah ini dokumen internal? Rahasia dari Wu Group. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Xiao Shan selama 1 tahun terakhir memanfaatkan statusnya sendiri di grup Wu, telah menggelapkan aset yang tidak sedikit. Ini adalah buktinya. Jika kalian ada dimanapun tidak jelas, silakan lihat sendiri. Apa? Untuk benar-benar mendapatkan dokumen internal grup Wu. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar ketua Wu? Tidak mungkin. Aku mengerti. Kamu pasti telah bersekongkol dengan nenek tua ini untuk memasukkan dokumen-dokumen ini untuk menjebakku. Biarkan aku memberitahumu. Tidak mungkin. Wu Kai tidak akan pernah mempercayaimu. Mari kita lihat apa yang kamu miliki untuk mengancamku sekarang. Berani sekali kamu. Kamu benar-benar berani merobek dokumen di tempat. Bukankah itu cuma selembar kertas? Jadi bagaimana jika aku merobeknya? Penipuanmu sudah terungkap olehku. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena memasukkan dokumen. Dan kamu bisa berharap membusuk di penjara. Biarkan saja dia merobeknya. Bagaimanapun juga itu hanya sebuah fotokopi. Aku sudah lama menyimpan dokumen aslinya. Seberapapun kamu meronta, tetap tidak bisa lolos dari hukuman hukum. Wanita tua, kamu hanya The tahu film cara was menggunakan trik ini translated and untuk narrated menakut-nakuti by orang. M Media. Tunggu saja dan lihat. Apakah Wu Kai akan mempercayaiku? Atau orang luar sepertimu? Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Masih keras kepala bahkan sekarang. Begitu dia menerima surat pengacara, dia akan menangis. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu tahu dengan baik di hatimu. Mengubur kepalamu di pasir. Tidak lain hanyalah mengangkat batu. Itu hanya berarti menyakiti diri sendiri. Hanya menjatuhkan diri sendiri.
Jadi bagaimana jika aku menghabiskan hanya sejumlah kecil uang Wu Group? Itu adalah kompensasi yang pantas. Selain itu, semua ini disetujui secara pribadi oleh Wu Kai, bukan tempatnya orang luar sepertimu untuk menentukan syarat. Benarkah? Namun setahu saya, selama kau bekerja di grup Wo, akun Anda memiliki banyak dana yang tidak jelas asal-usulnya. Jumlah uang yang jauh melebihi tingkat pendapatan normal di grup Wo. Wuci meskipun bodoh, membiarkan Xiao Xi saja. Seorang gadis yang baik seperti itu malah menyukai orang seperti kamu. Tapi saya juga percaya bahwa Wuci meskipun bodoh juga tidak mungkin menganggap usaha grup Wo sebagai bahan lelucon. Pergi, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jadi bagaimana? Wu Kai adalah orang terkaya setelah semua. Aku hanya diam-diam menggunakan sedikit uangnya. Dia tidak akan pernah menyalahkanku. Apalagi tidak bisa menuntut pertanggungjawaban saya. Benarkah? Jika saya adalah ketua, tetap bersikeras menuntut pertanggungjawaban. Wuci meskipun sangat sakit hati. Apakah itu kutukan atau fakta? Baiklah kamu bajingan. Berani-beraninya kamu mengutukku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah ini kutukan atau kenyataan? Mari kita tunggu dan lihat. Xiao Shan, saya sarankan Anda melihat situasinya dengan jelas. Minta maaf kepada ketua sekarang juga. Dan kepada Paman Wang. Hal ini mungkin masih ada cara untuk menyelamatkan keadaan. Tapi jika Anda tetap keras kepala, konsekuensi dari masalah ini akan lebih dari yang bisa Anda tanggung. Kamu tidak lebih dari seorang wanita tua yang ditinggalkan. Namun kamu berani menguliahi aku dan pria tua ini. Dia diam-diam menyimpan simpanan di luar dan berani membawanya ke pesta ini. Mengapa aku harus meminta maaf kepada mereka? Diam. Reputasi ketua bukan sesuatu yang bisa kamu fitnah sesuka hati. Jika kamu berani berbicara dengan tidak sopan lagi, saya akan segera memberitahukan bagian hukum milik grup Wu untuk menuntutmu atas pencemaran nama baik. Kamu berani mengejekku. Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang dipelihara oleh Wu Group. Namun kamu berani menggonggong padaku. Setelah aku menikah ke keluarga Wu, orang pertama yang akan saya tangani adalah Anda. Xiao Shan, saya rasa Anda memang tidak akan belajar dari pelajaranmu sampai terlambat. Sudah seperti itu, maka hubungi Wu Qi sendiri. Biarkan dia datang sendiri untuk memastikan identitasku. Baiklah, karena kalian semua begitu keras kepala, aku akan menelpon Wu Kai. Sekarang juga. The film was translated Dan and biarkan dia narrated mengungkap by kalian M sendiri. Media. Tunggu saja. Wu Kai akan segera datang untuk mengungkap kalian semua. Kalau Shan-Shan aku hampir sampai. Ada yang salah. Xiao, ada seseorang di sini yang benar-benar tidak tahu malu. Dia bersikeras menyamar sebagai ketua dan bahkan berani menggunakan identitas ketua untuk menindasku. Cepatlah dan panggil ketua. Datang sendiri untuk memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang ini. Apa? Bukankah ibu sudah datang? Tempat kejadian pesta sudah lama ya? Apa? Mungkinkah kamu benar-benar ketua? Aku adalah yang sah. Saya adalah ketua yang sah secara resmi dari grup Wo dan Ibu Wuci. Itu karena Anda tidak mendengar, tidak percaya, tidak menangis sebelum melihat peti mati. Tidak benar. Aku hampir tertipu oleh kamu. Aku jelas melihat noda lumpur di mindsetmu hari itu. Bagaimana mungkin kamu menjadi ketua Wu? Aku mengerti sekarang. Ketua pasti sedang beristirahat di suatu tempat dan belum sampai di sini. Xiao Shan, Anda benar-benar bodoh sampai lucu. Sekarang saya melihat Anda bukannya di sini memikirkan khayalan yang tidak realistis. Hanya dengan pergi berobat, kepala Anda pergi. Bagaimanapun, tidak ada keluarga konglomerat manapun lagi-lagi ingin menikahi orang bodoh seperti Anda menjadi menantu perempuan tertua. Kamu bajingan, berani-beraninya kamu memarahiku. Di mana para penjaga? Apakah kalian semua hanya akan berdiri di sana dan menonton? Cepatlah dan usir wanita gila ini keluar dari sini. Tenang saja, tidak ada yang akan mendengarkanmu. Apakah kalian tuli? Lakukan sesuatu dengan cepat. CL telah tiba. Baiklah. Wu Kai sudah di sini. Tunggu saja. Kamu akan segera terungkap. Wu Kai lihat ke sini. Itu bajingan itu. Dia merusak hadiah yang aku beli untuk ketua.
Dia bahkan menyamar sebagai ketua, dan dia baru saja memukulku. Apa? Siapa yang berani begitu berani? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu ya? Wuci, lihat baik-baik, siapa aku? Ibu, bagaimana bisa Anda? Saya tidak menyangka. Dia benar-benar ketua Wu. Untungnya, kami tidak mendengarkan wanita itu tadi. Jika kami telah menyinggung ketua, bagaimana kami bisa berbisnis lagi? The film was translated Wanita ini, and narrated bukankah by bergantung M pada Tuan Wu? Media. Memanjakan dia. Sebenarnya hanya orang yang tidak berbakat. Sekarang dia telah menyinggung ketua Wu hari ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan keluar dari ini. Kamu benar-benar ketua. Selesai. Wanita itu benar-benar ketua Wu. Ketua, saya tadi buta dan gagal mengenali kebesaran Anda. Izinkan saya menjelaskan. Bukankah tadi Anda masih sangat sombong? Baru sekarang menyadari kenyataan. Bukankah itu sedikit terlambat? Xiao Shan, jika kamu tahu akan seperti ini, mengapa kamu bertindak seperti itu sejak awal? Bukan itu maksudnya, bukan itu. Ketua, saya pasti sudah kehilangan akal sehat tadi karena gagal mengenali Anda. Tapi itu sama sekali tidak disengaja. Ibu Xiaoshan adalah gadis baik. Dia biasanya sangat lembut, sopan, dan baik kepada semua orang. Dia pasti tidak bermaksud menyinggung Anda dengan sengaja. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah tadi, aku minta maaf padamu atas namanya. Tolong jangan diambil hati. Begitu ya? Tindakan yang tidak disengaja. Xiao Shan, Anda berani membawa apa yang baru saja Anda katakan? Ucapkan lagi tepat di depan Wuci. Coba sekali lagi. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ketua, tadi karena saya melihat Anda tidak punya undangan. Saya pikir Anda menyelinap masuk untuk ikut pesta demi makanan dan minuman gratis. Saya hanya menyinggung Anda karena emosi sesaat. Aku, jangan terlalu agresif. Ibu, aku percaya Xiaoshan. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong maafkan dia kali ini. Baik. Anda tidak mengatakannya kan? Biarkan saya yang bicara sendiri. Pak Wang, pena perekam yang sudah disiapkan sebelumnya. Sekarang bisa dikeluarkan. Baik, Ketua. Saya lihat sekarang Anda. Masih ada yang ingin Anda katakan? Wuci, dengarkan baik-baik ini. Paman Wang, saya rasa Anda sudah pikun di usia tua Anda. Wanita ini jelas adalah wanita simpanan Anda. Itulah sebabnya Anda membelanya. Saya katakan Paman Wang, bahkan wanita pun, bahkan Tuan pun tak sanggup menanggungnya. Pakaiannya bahkan tidak bermarak. Barang murah dari kios jalanan macam apa ini? Bagaimana Anda bisa punya rekaman? Hari ini, saya membawa bukti untuk menghadiri pesta. Saya khawatir Anda tidak mengakui. Jadi saya membawa sebuah pena perekam untuk berjaga-jaga, tidak menyangka. Dan lagi-lagi menggunakannya untuk hal ini. The film Bodoh. was translated and Paman Wang narrated adalah by veteran M dari grup Wu Media. kami. Bahkan aku harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Berani-beraninya kamu menghina dia. Kamu bahkan sampai menghina ibuku. Ibu jangan khawatir. Aku janji aku akan menghukumnya. Menghukum, bukan giliranmu untuk bertindak. Berlututlah di hadapanku. Ibu, Aku bilang berlutut. Masalah antara engkau dan makhluk rubah licik ini. Hingga kapan akhirnya kau ingin merahasiakannya dari ibu? ibu. Kamu tahu tentang itu. Hari ini, Xiaoxi juga ada di sini. Berlututlah saja di sini untuk ibu. Katakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Kau dan rubah betina jahat ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Istri, tolong biarkan aku menjelaskan. Itu semua karena godaan bajingan ini. Aku hanya kehilangan akal sejenak. Yang aku cintai selalu kamu. Bisakah kamu berbicara dengan ibu dan memintanya untuk memaafkanku kali ini? Aku janji, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Benar-benar kehilangan akal. Wu Kai, apakah kamu menganggap ibu dan aku bodoh? Perselingkuhan. Butuh 2 orang untuk menari tango.
selama semua hari ini. Apakah kamu benar-benar berpikir? Aku benar-benar tidak tahu. Berapa lama lagi kamu berencana membuat alasan? Istri aku bersumpah. Aku benar-benar tidak melakukan hal lain. Ibu sudah tua dan cenderung berpikir berlebihan. Tapi kamu tidak bisa seperti dia. Usiaku sudah lanjut, sehingga mudah memikirkan banyak hal. Wuci, kamu benar-benar anak yang luar biasa. Xiao Shan, apakah kamu berani memberitahu kami? Pada hari itu, di dalam bus khusus milik grup perusahaan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Nenek tua ini ditendang dari bus di tengah jalan. Dan ponselnya juga rusak. Dia pasti tidak punya bukti apapun di tangannya. Selama saya tidak mengakuinya, tidak mungkin Wu Kai akan pernah tahu apa yang terjadi hari itu. Ketua, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Baiklah, jadi kamu menolak untuk mengakuinya. Tuan Wang. Sayangnya, saya sudah lama menghubungi sopir bus dan memintanya untuk menyimpan rekaman pengawasan dari perjalanan itu. Xiao Shan, karena kamu menyangkal semuanya. Kalau begitu aku akan membuat kematianmu terjadi secara terbuka. Wanita seperti Anda pantas jatuh hingga tewas. Ibu mertua saya adalah The film wanita was dari keluarga kaya. translated and Jika Anda narrated merusak by M hadiahnya Media. dan membuatnya marah, 10 nyawa Anda pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Apakah nenek tua itu layak dibandingkan dengan saya? Wu Kai sudah berjanji pada saya bahwa dia akan segera menceraikannya. Saat waktunya tiba, saya akan menjadi nyonya muda dari grup Wu. Wanita itu tidak lebih dari anjing grup Wu. Jadi tentu saja dia harus segera keluar dari keluarga Wu. Bajingan. Ini semua karena kamu bajingan. Ibu, kamu harus percaya padaku. Ini semua kesalahan bajingan ini. Dia sedang menuduhmu secara palsu. Berlutut, Wu Kai. Semua perkara ini, apakah benar hanya kesalahan Xiao Shan? Ya, ini semua kesalahan bajingan ini. Xiaoxi, kamu yang paling mengenalku. Cepat bantu aku. Berkata baik-baik dengan ibu. Memang, aku mengenalmu dengan baik. Aku tahu kamu paling pandai memutar jaring kebohongan untuk menipu orang. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Jadi aku sudah mengamankan buktinya sejak lama dan menyimpannya dengan aman. Wu Kai, biarkan aku memberitahumu sekali lagi. Jangan anggap aku bodoh. Wu Kai, Anda harus berjanji pada saya bahwa setelah Anda mendapatkan sahamnya, Anda akan mencampakkan wanita itu dan menikahi saya. Jangan khawatir. Jika ibuku tidak mengancamku dengan saham, aku sudah lama meninggalkan wanita itu. Apakah kamu mendengar itu? Ini adalah kata-katamu sendiri. Ibu, dengarkan penjelasanku. Tidak. Bahkan sekarang, kamu masih gagal melihat kesalahanmu sendiri. Hanya tahu menyalahkan orang lain. Tidak hanya kamu melakukan tindakan perselingkuhan yang kotor. Bahkan berani melakukannya, tapi tak berani mengaku. Grup Wu tidak memiliki tempat untuk orang sepertimu. Ibu, aku mohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku adalah darah dagingmu sendiri. Bukankah kamu mengatur pesta ini hari ini hanya untuk mengumumkan bahwa kamu akan mentransfer saham kepadaku? Saya Wo Huilan, tidak memiliki anak yang berkhianat dan tidak tahu berterima kasih sepertimu. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa saya akan mentransfer saham kepadamu hari ini? Paman Wang. Saya secara resmi mengumumkan di sini hari ini bahwa saya akan mentransfer semua saham saya di grup Bo sepenuhnya kepada menantu perempuan saya, Sheng Qi. Mulai sekarang, saya akan menunjuknya sebagai ketua perusahaan. Adapun saham atas nama Wu Qi, aku memutuskan untuk menarik kembali semuanya. Apa? Ibu, kamu tidak akan sekejam ini. Kamu berbohong padaku kan? Saya juga tidak ingin sekejam ini. Tetapi kamu dengan keras kepala mengikuti jalanmu sendiri dan membuat kesalahan demi kesalahan karena keadaan sudah seperti ini. Kamu tidak bisa menyalahkan saya karena berhati dingin. Tapi Xiangxi, dia hanya orang luar. Atas dasar apa dia bisa menjadi pewaris grup Wu? Bukan begitu. Bukankah kamu takut bahwa begitu dia mendapatkan saham, dia akan segera berbalik melawanmu? Tidak semua orang seperti kamu. Aku tahu bagaimana membalas kebaikan, dan aku memiliki kompas moral. Tapi kamu, apa yang telah kamu lakukan pada ibu? Tepat sekali. Saya percaya pada Xiaoxi. Wu Qi, lihat baik-baik. Apa ini? Hasil laporan PSJ.
Xiaoxi. Kamu hamil. Iya, aku hamil. Tapi jangan khawatir. Tidak peduli seberapa bencinya aku padamu. Aku tetap akan melahirkan anak ini. Itu tidak pantas membayar kesalahanmu. Dan menderita akibatnya. Saya dengan ini mengumumkan bahwa Wuci karena kelalaian tugas dipecat dari grup Wo. Xiaoxi, setelah kamu melahirkan, urusan grup Wo akan diserahkan kepadamu. Dan anakmu juga akan menjadi pewaris tunggal keluarga Wo. Bisakah aku benar-benar melakukan ini? Saya percaya padamu. Bajingan. Jika kamu tidak menggoda aku, apakah aku akan berakhir dalam keadaan ini? Adapun masalah Xiaoshan, hukum akan menyelesaikannya dengannya. Menerima laporan. Nona Xiaoshan, kau dicurigai melakukan kejahatan. Silakan ikut kami sebentar. Tidak, ketua. Ketua, saya salah. 5 tahun kemudian. Xiaoxi, kamu telah mempelajari urusan perusahaan dengan baik. Sekarang, saya dapat secara resmi menyerahkan perusahaan kepadamu. Terima kasih, Ibu. Saya yang seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih, karena telah melahirkan cucu perempuan yang sangat cantik untuk saya. Kamu adalah dermawan terbesar keluarga Wu kami. Wukai dia. Lihat dia sudah di sini. Ibu. Xiaoxi. Aku benar-benar menyadari kesalahanku sekarang. Selama 5 tahun terakhir, aku telah merenungkannya setiap hari. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Tenanglah. Aku tidak mengharapkan anak itu memaafkanku. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menunjukkan ketulusanku. Setelah apa yang kamu lakukan, yang paling terluka masih Xiaoxi dan anak itu. Jadi dalam hal ini, saya harus menyerahkan kepada Xiaoxi. Xiaoxi, tenang saja, tidak peduli pilihan, apa yang kamu buat. Ibu akan selalu berdiri di sisi kamu dan anak. Seorang anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Aku bersedia memberinya kesempatan. Benarkah? Terima kasih istriku. Karena Xiaoxi bersedia memberi kamu kesempatan. Kamu akan segera bergabung dengan grup Wo dan mulai sebagai karyawan tingkat pemula. Mari kita lihat ketulusanmu. Namun, jika kamu pernah melanggar lagi, saya akan segera mengusirmu dari rumah. Ibu. Xiaoxi. Tenanglah. Ini pasti tidak akan terjadi lagi. Lalu, The film was translated bagaimana and dengan yang lain? narrated by Setelah M. dibebaskan Munia. dari penjara, dia telah membantu semua orang. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, ini bisa dianggap sebagai bentuk penebusan. Karma akhirnya mengejar semua orang. Orang harus tetap melakukan lebih banyak perbuatan baik dan memiliki lebih sedikit pikiran serakah. Jika tidak, hukuman akan selalu menemukan mereka.